Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah alhamdulillah lahir batin ya Bu ya, sehingga dapat hadir di majelis yang mulia yang berbahagia ini dengan baik ya. Maaf saya seperti biasanya Ibu ya, sekian hadir ya, mungkin bahasa Balinya tuh mungkin ngerepotin atau mengganggu, tapi kita semua berharap semoga kehadiran kami ini menambah nilai pahala untuk kita Bu ya, sebab jelas-jelas kalau memang semakin banyak kita ajak berkumpul berjamaah untuk membanjatkan doa ya dan lain sebagainya, insya Allah peluang potensi untuk dikabulkan semakin besar. Yang paling penting saya mengajak kita semua, ayo selama hayat masih di kandung badan ya, masih kita banyak-banyak untuk mempersiapkan ya budi amal kita untuk bekal di akhirat kelak, sebab di dunia hanya sementara saja, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak akan mempertanggungjawabkan ya segala amal perbuatan kita selama di dunia ini. Di dunia mungkin kita masih bisa berkelit dan lain sebagainya ya, tapi di akhirat kelak tidak bisa, karena seluruh panca indera kita akan menjadi saksinya. Mungkin saudara saya Mas Fajri, Ustadz Fajri SPD akan mengupas sedikit, mungkin 5 menit Mas, terkait dengan majelis taklim ya Mas ya. Terus dilanjutkan dengan Ustadz Auk, nanti doa sekaligus dikhususkan kepada saudara-saudara kita, ibu-ibu yang di Gaza, Palestina. Ibu mungkin ibu dengar ya, tuh kasihan nih, belum berakhir itu perang di sana, kasihan terutama anak-anak dan ibu-ibu yang tidak berdosa, yang tidak tahu menahu, semua ya. Semua kasihan. Iya, kasihan kita juga gimana, miris dari hati kita bertanya-tanya. Padahal semua umat muslim kan jelas setiap habis sholat paling tidak kan berdoa kan, mendoakan saudara kita kan, muslim wal muslimat, tapi nyatanya masih saja ada saudara-saudara kita, iba kita, tapi kita tidak boleh putus asa, terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di Gaza Palestina itu ya sesuai dengan nilai makna Islam itu, bahwa kesejahteraan, keselamatan dan kedamaian akan terjadi ya Bu ya. Ibu yang saya hormati, saya akan mengasih tips sedikit, gambarnya sedikit bagaimana kita menyikapi ya perkembangan zaman, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu-ibu, kaitannya dengan pemanfaatan media sosial ibu-ibu. Bisa kalau kita salah cara memanfaatkannya kan bisa melukai kita. Tapi gara-gara dia melukai, apa kita tidak butuh pisau? Tidak kan? Butuh kita pisau ya, pakai untuk dimanfaatkan untuk kebaikan. Begitu juga ibu-ibu sekarang kan, saya kira ibu-ibu sudah tahu itu manfaat dan keburukan dari media sosial itu sendiri. Sudah masyarakat Indonesia mempergunakan dan punya HP Android. Nah, akhirnya dalam sehari-harinya banyak yang menyalahgunakan. Ada ibu-ibu yang pernah merekam madu saya, di share, itu bagus Bu. Saya senang dan setuju. Kita berbagi manfaat, berbagi nilai, bagus itu. Coba ibu sekarang kalau buka HP Android ibu ya, jarak sekian gambar yang baik yang kita buka, coba lihat. Ngelihat enggak pemandangan yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan agama dan adat nilai budaya bangsa, banyak sekali Bu. Nah, kita ingin ibu-ibu kalau umpamanya memang ada yang suka di medsos, kalau ada kegiatan sekecil apapun Bu, kalau memang sempat, kalau memang mau, di-share saja. Paling tidak untuk mengisi atau mewarnai atau mengimbangi ya gambar-gambar atau video-video yang ada di medsos Bu. Paling tidak untuk mengimbangi. Memang nanti manfaatnya tidak langsung dirasakan Bu, tapi sedikit demi sedikit nanti akan masyarakat bisa menilai ya. Mungkin yang menggunakan
HP Android itu dengan hal-hal yang negatif, dia akan berpikir sendiri dengan tayangan yang ada itu. Ya, kayak kita melihat kan sudah tahu Bu, oh ini tidak sesuai, tidak perlu ditonton, malah dapat pahala. Malah dapat pahala, malah mendapat dosa. Tapi kalau anak-anak muda melihat pemandangan-pemandangan yang mulus, glowing dan lain sebagainya, malah ditonton. Nah, akhirnya apalagi anak muda kan memang filternya masih labil Bu. Jadi ya dia nonton di film, nanti dipraktekannya di rumah atau sama temannya. Itu tolong ibu-ibu ya, disebarluaskan, walaupun ibu ini beberapa saja, tapi sebarluaskan sama teman atau saudaranya. Hati-hati mempergunakan HP Android, terutama anak muda ibu ya. Makanya hati-hati ibu ya, hati-hati untuk mempergunakan media sosial, sebab ada nilai manfaatnya dan ada juga nilai mudaratnya. Untuk itu mari kita awasi anak-anak kita terutama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab ada juga budaya-budaya yang muncul di media sosial yang sesuai dengan situasi kita, adat kita sendiri, apalagi agama. Ada juga banyak yang tidak sesuai. Kalau itu dilihat sama anak-anak kita, generasi muda, itu akan disalahgunakan. Kehadiran kita ini mendapat nilai pahala ya, sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Selanjutnya saudara Ustadz Fajri untuk menyampaikan beberapa hal ya, supaya untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita dan kita semua. Silakan Mas Fajri. Ibu Siti, dan tak lupa seluruh jamaah dari majelis taklim ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, rahimakumullah jami'an, an'amallah fi sihatin wa afiyah. Dan tak lupa koordinator penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Panjenengan Bapak Sutrisno, dan senior saya yang saya hormati Ustaz Tasawuf. Di siang hari ini kita bersama-sama dalam majelis ini, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno tadi mengenai meng-share atau kita mengirim segala sesuatu hal yang baik yang kita lakukan ini di media sosial. Tujuannya apa? Bukan untuk ria, akan tetapi untuk mengimbangi hal-hal yang tidak baik. Jika orang-orang baik ini diam, kemudian orang yang jahat ini terus aktif, maka yang akan menguasai seperti kita mendatangi majelis taklim ini. Kalau niatnya kita hanya untuk bersenda gurau atau berkumpul dengan teman, maka kita itu yang akan kita dapatkan. Kita akan dapat berkumpul dengan teman-teman, bersenda gurau. Akan tetapi kalau kita datang ke dalam majelis ini dalam tujuan untuk mencari ilmu, untuk sebagai pengingat kepada Allah, maka ini mendapatkan kabar gembira. Ada kabar gembira dari Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwa idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Jika kamu berjalan di suatu jalan dan menemui taman-taman surga, farta'u, maka minumlah. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada taman-taman surga di dunia ini? Kemudian Rasul menjawab, majalisul ilmi adalah taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Nah, tergantung kita jadikan majelis taklim ini sebagai majelis ilmu atau hanya sekedar berkumpul saja. Kalau kita niatnya ingin menjadikan majelis taklim ini sebagai taman-taman surga, maka kita berada di taman-taman. Lihat Bu, nggak paham. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperkuat hadis ini. Tafsir dari hadis ini, ketika seseorang siapa orang yang keluar rumahnya dengan tujuan niat mencari ilmu, maka Allah ridho sampai dia kembali hatta yarji'u, maka fisabilillah hatta yarji'u, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kalau kita keluar dari rumah
Umpamanya seperti ini, kita keluar dari rumah dengan tujuan datang ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim, dengan tujuan sebagai pengingat kepada Allah, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu kita di bidang agama. Nah, ketika kita keluar dari rumah itu, maka kita fisabilillah, sedang berada di jalan Allah. Nah, kemudian ajal kita sampai di sini, Bu. Ya, ajal ketika kita berada dalam majlis ini, kemudian Allah mencabut nyawa kita. Nah, maka kita itu berada di sabilillah. Ketika seseorang sedang berada di sabilillah, berada di jalan Allah, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga.